Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang mulia dan hati-Mu penuh kasih setia, kepadamu segala hormat kami naikkan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati untuk mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi dan yang kembali memperkenankan kami untuk tetap tinggal di dunia ini. Kami menyadari kelemahan kami, orang yang cenderung berbuat salah dan dosa ini. Kami memohon ampunilah kami, sucikanlah kami agar layak berada di hadapan-Mu. Sebagai sumber kekuatan kami yang menerangi jalan, maka pagi hari ini kami akan memulai aktivitas dengan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang membimbing kami agar dapat mengungkapkan kebenaran firman-Mu untuk dapat kami sematkan di dalam menjalani kehidupan kami dan di dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Berpikir yang Benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, potongan lirik sebuah tembang lawas yang pernah dinyanyikan oleh seorang biduan bernama Vina Panduwinata berjudul Jati Diri. Dikatakan demikian, kebebasan yang kumiliki hanya berhayal, tak seorang pun kan menduga apa yang kupikir. Kebebasan yang kumiliki adalah sesuatu, kelebihan manusia dari segala yang ada, semua itu hanya Tuhan yang tahu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jati diri atau identitas kita sebagai orang Kristen adalah kasih. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama. Yohanes pasal 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang yang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah yang dikatakan Yesus. Tentu saja jati diri kita tersebut tidak dapat kita lepaskan dengan pola pikir kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Filipi tentang dasar kerangka berpikir yang dikehendaki sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, yaitu berpikir yang benar. Berpikir yang benar yaitu memikirkan hal-hal yang benar dan baik, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang berisi kebajikan. Cara berpikir yang benar inilah yang harus kita lakukan terus-menerus, dan tidak cukup hanya berpikir, tetapi juga kita harus memikirkan untuk berusaha mendapatkan cara mewujudkannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada dengan pengaruh iblis yang membawa pikiran kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dipesankan tadi, yaitu berpikir dengan cara tidak benar, seperti jika kita memenuhi pikiran kita dengan khayalan yang tidak mungkin dicapai, mengisi pikiran dengan hal dusta, hal munafik, hal yang jahat, hal yang tidak sopan, hal yang tidak adil, hal yang najis, hal yang tidak elok, dan hal yang tidak terpuji. Dalam hal yang tidak benar ini, jangan biarkan hal-hal ini bercokol dalam pikiran kita. Jangan biarkan sedetik pun pikiran kita diisi dengan hal yang tidak benar ini.
Berusahalah menggantikan pikiran yang tidak benar ini dengan hal-hal yang benar. Sesaat setelah kita menyadarinya, ia bercokol dalam pikiran kita, dan kita harus segera memohon ampun kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk dapat menyandang identitas sebagai orang Kristen yang berpikir dengan benar. Ada banyak godaan yang menawarkan hal-hal duniawi yang menyenangkan, yang berpusat hanya untuk diri kita sendiri, yang memuaskan diri kita sendiri, yang ditawarkan oleh iblis untuk kita. Oleh karena itu, mari kita kuatkan hati dan tekad kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mengambil saat teduh untuk bersama Tuhan, membaca firman Tuhan yang adalah sumber kebenaran dan mematrikannya di dalam diri kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami memohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan untuk mengendalikan pikiran kami, agar tertuju hanya kepada hal-hal yang benar saja. Bagaimana kami bisa memiliki identitas kami sebagai pengikut-Mu ya Tuhan, bila kami belum mampu berpikir dengan benar, sebagaimana yang dikabarkan kepada kami pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami mempunyai hati dan pikiran yang bersih, agar kami, seluruh umat Tuhan, di setiap apa yang kami lakukan, kami pikirkan, kami ucapkan, semuanya menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan, yang kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.